Priyono. Saya menikahkan anak kandung saya, Firda Maya Handayani, untukmu dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah Firda Maya Handayani, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mas kawinnya 2 gram emas tunai. Pada hari ini saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki 1 adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki 2 kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki 2 putri. Dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi, dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih, man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril adzani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Allah menceritakan tentang indahnya pernikahan ini. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan hidup kalian. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Kalau bicara secara materi mungkin dia sudah cukup. Dia hidup dengan orang tuanya, dia bisa berbakti dengan orang tuanya, tinggal bersama kedua orang tuanya, bersama saudara-saudaranya. Tapi
keindahan dunia ini tidak akan tercapai, ketentraman tidak akan dapat diraih oleh seorang yang mungkin sukses secara ekonomi apabila dia tidak menikah. Sakinah didapat dengan pernikahan. Litaskunu ilaiha. Kalau bicara cinta dan kasih sayang, banyak orang menikah bukan karena cinta dan kasih sayang, tapi karena cocok dan sesuai dengan pilihan dia. Secara agama, secara akhlak dan perilaku dia menikah. Siapa nanti yang membuat cinta dan kasih sayang itu? Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berfikir. Jamaah rahimakumullah. Berapa kali kita datang ke sebuah pernikahan, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat. Pertanyaannya, apakah nasihat yang disampaikan membuat kita jadi lebih baik kepada keluarga kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi untuk seluruh lelaki, Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh jaga, ini wasiat Nabi SAW, jaga, rawat perempuan-perempuan itu dengan baik. Bukan hanya istri. Perempuan itu mungkin adik kita, perempuan itu mungkin kakak kita, perempuan itu mungkin bibi kita, perempuan itu mungkin ibu kita. Istausu bin nisa'i khairan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh wanita. Lalu Rasul SAW berbincang tentang pernikahan ini, mereka yang menjalin aqdal qiran. Kata Nabi SAW, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Tadi ketika dan mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri martur, itu berpindah. Tugas terbesar seorang lelaki, tugas terbesar seorang lelaki, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini tugas terbesar seorang lelaki, mengajarin istrinya sholat, ngajarin istrinya tentang Allah Azza wa Jal. Bukan hanya kasih makan. Hari-hari akan menunjukkan kekurangan istri, tapi ana yakin engkau menikahi bukan melihat kepada kekurangannya, melihat kepada kelebihan. Allah Azza wa Jal mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, gaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, bijamilil kalam, dengan ucapan yang indah buat istrimu, dengan nafkah yang baik buat istrimu, tidak memasukkan kecuali yang halal di rumahmu. Wa in karihtumuhunna, Allah bicara kalau engkau benci sama istrimu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci, di situ Allah simpan banyak kebaikan. Maka husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Setelah engkau mengajarkan kebaikan, jadilah engkau lelaki yang terbaik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Bukan sama orang lain, sama keluarganya. Dia punya kekuasaan, suami ini punya kekuasaan, punya kekuatan untuk menundukkan istri, untuk menginjak istrinya, tapi dia tidak lakukan itu. Maka kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan seorang suami,
innama huwa jannatuki au naruki. Ingat bagi para wanita semuanya, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Bukan lagi orang tua ketika sudah menikah, suaminya jadi surga dan neraka. Unzuri aina anti lahu. Engkau silahkan lihat bagaimana sikapmu terhadap suami. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadilah engkau wanita yang terbaik buat suamimu, bukan yang baik buat teman-temanmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Ada 4 kriteria. 4 kriteria ada pada dirimu, selesai. Insya Allah engkau akan masuk surga dari pintu mana saja yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan di surga itu. Allati idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dipandang menyenangkan suami. Jangan pernah bertanya kepada suamimu dari mana. Tapi yang perlu engkau tanyakan kepada suamimu adalah mau apa. Entah dia dari tempat kerja, mungkin dia dari rumah orang tuanya, mungkin dari rumah sohibnya. Yang engkau tanyakan ketika dia masuk rumah, mau apa. Ketika itu suamimu akan betah di rumah, dan dia akan berharap cepat pulang ke rumah. Pandailah bersolek untuk suami, bukan untuk orang lain. Banyak suami-suami kalau ngelihat istrinya cantik selalu bertanya. Apa pertanyaannya? Mau kemana? Soalnya nggak pernah cantik di rumah. Kalau cantik berarti mau keluar ini. Maka sekarang dirubah. Kalau di rumah, jadilah wanita yang tercantik. Ketika ditanya sama suami, mau kemana? Mau menyambut abang. Seperti itu istri yang baik. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh sama suaminya taat apapun perintah suami, selama tidak bertentangan dengan perintah agama dan tidak bertentangan dengan fitrah dia. Yang ketiga, wa idza ghibta anha. Ini buat para wanita. Kalau suaminya tidak di rumah, jaga harta suaminya, jaga kehormatan dirinya. Jangan pernah memasukkan lelaki ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Terkadang semua pintu tertutup, jendela pun tertutup karena pakai AC, tapi lelaki masuk dari atap rumahnya via Facebook, via Instagram, via jangan, selesai sudah. Jagalah kehormatan dirimu, jagalah harta suamimu. Barakallahu lak wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.